cuci piring ya, terserah ya. Pokoknya intinya habis makan jangan duduk apalagi rebahan, kalian pakai gerak. Halo sahabatku, sobat NC. Hari ini saya akan coba bahas tentang asam lambung ya, asam lambung atau gas lambung ya. Jadi banyak sekali yang nanya sebenarnya kenapa sih asam lambung yang naik itu bisa menyebabkan sensasi yang bermacam-macam ya kan. Bahkan sampai keliengan. Keliengan ini kan di kepala kan. Jadi ada yang nanya, "Mas, apakah asam lambung itu bisa sampai ke kepala?" Ya sebenarnya tidak seperti itu ya, bukan berarti asam lambung kita sampai kemana-mana ke organ lain, tidak seperti itu. Jadi di sini dari pengalaman saya pribadi serta dari hasil dulu saya sharing dengan beberapa dokter atau mungkin terapis. Jadi asam lambung ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah dia yang berbentuk asam atau cairan ya, bentuk cair atau acid ya, acid. Ini biasanya kalau kalau kita merasakan mual ya, mual atau misalkan mulut kita terasa asam, itu biasanya itu asam lambungnya bentuknya cair ya, cair atau asam. Jadi kenapa sih dia ketika ketika naik itu menimbulkan banyak sensasi? Yang pertama, kalian harus paham bahwa asam lambung yang berupa cairan ataupun gas ya kan, gas itu ketika dia reflux. Jadi reflux ini adalah naiknya asam lambung dari lehernya ya, dari leher lambung naik ke atas sampai ke saluran kerongkongan ya, kerongkongan seperti itu ya. Itu namanya reflux. Jadi dia menembus otot eksofagus ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya otot eksofagus yang seharusnya dia menutup rapat pada saat kita makan. Jadi ketika kita makan, lambung kan kebuka. Jadi si otot eksofagus itu bisa dibilang kayak pintu masuk ya, kayak sprinter ya, sprinter pintu masuk makanan. Kita makan, masuk, terus dia akan tertutup. Kemudian terjadi aktivitas pencernaan ya, lambung mencerna seperti itu ya. Terus kenapa kok otot eksofagus kita tidak bisa menutup dengan rapat ya kan? Ini biasanya karena disebabkan kita faktor psikis ya. Biasanya kalau yang menyebabkan otot eksofagus lemah itu lebih ke anxiety-nya. Jadi ketika kita masih sering was-was atau masih sering cemas seperti itu, biasanya dia akan tidak sempurna ya, menutupnya ini tidak sempurna. Efeknya ketika esofagus itu tidak sempurna menutup, maka pada saat lambung kita mencerna, dia akan mengeluarkan asam lambung ya, asam lambung. Terus kemudian ada beberapa yang refleks ke atas karena si pintu masuk ini tidak tertutup dengan rapat. Jadi dia kayak merembes lah ya, kayak merembes ke saluran tenggorokan. Yang pertama dirasakan pasti tenggorokan seperti mengganjal, bahkan ada yang sampai mulutnya asam. Jadi mulutnya asam itu bisa ya, asam lambung memang bisa sampai mempengaruhi kadar keasaman rongga mulut kita. Biasanya akan terasa mulut asam atau agak bau ya, bau mulut. Terus beberapa kasus juga sering gigi keropos ya, gigi keropos saya itu termasuk yang gigi saya keropos ya, semenjak sakit GERD asam lambung itu sering berlubang giginya kan. Jadi karena tingkat keasaman rongga mulut kita tinggi, akhirnya mungkin karena saya juga tidak terlalu rajin mungkin sikat gigi ya, jangan ditiru ya. Jadi itu menyebabkan pengeroposan gigi sampai beberapa gram saya sudah dicabut ya. Ya udahlah, itu sudah saya anggap sebagai ya kesalahan saya di masa lalu ya, pola hidup yang kurang sehat. Saya dulu juga senang banget ngopi ya kan. Terus kadang-kadang saya juga ngerokok ya, kayak ngerokok seperti itu. Banyak sekali pola hidup yang kurang bagus ya, yang akhirnya mulai saya perbaiki setelah saya kena gangguan pencernaan atau gangguan dispepsia ini ya. Jadi itu
kenapa kok ada sensasi tenggorokan mengganjal, mulut asam seperti itu ya. Terus kemudian untuk yang gas, untuk yang berupa gas, apa sih sensasi yang biasa ditimbulkan ya kan? Untuk yang berupa gas di sini biasanya untuk yang gas ini ketika reflux dia itu larinya kalau nggak ke organ pernafasan, dia akan ke saraf-saraf ya, saraf-saraf di seluruh tubuh ya, saraf-saraf termasuk di keliangan. Jadi bukan berarti gas lambung itu nyampe ke kepala, enggak. Jadi dia mengganggu saraf-saraf di sekitarnya. Akhirnya terutama yang pencernaannya pernafasan itu mengganggu aliran oksigen dalam menuju ke organ pernafasan ya, ini paru-paru ya. Jadi karena gas yang tinggi itu sebabnya dari apa sih? Beda nggak penyebab asam lambung yang berupa cairan dengan yang berupa gas? Kalau yang gas itu, yang dari pengalaman saya, biasanya yang gas lambung ini itu disebabkan karena sampah makanan yang ada di perut kita atau di pencernaan kita, bisa di lambungnya, bisa di usus ya, biasanya belum dikeluarkan dengan sempurna lewat buang air besar, atau mungkin intinya kita susah BAB ya. Ketika kita susah BAB, maka biasanya kalian akan mengalami sembelit, susah buang air besar. Jadi kayak sering sakit perut tapi nggak bisa keluar. Nah, itu makanan yang nggak dikeluarkan, yang dia sebenarnya sudah menjadi sampah, itu kalau lama berada dalam usus kita, dia akan menjadi gas ya kan. Jadi sampah makanan yang nggak segera dikeluarkan itu akan menjadi gas yang ketika naik ya akan menambah asam lambung yang berupa cairan. Udah mereka bareng-bareng untuk reflux ya. Yang asam menimbulkan sensasi, yang gas juga menimbulkan sensasi. Jadi kalau untuk yang gas, kalian pastikan pencernaan kalian sudah lancar ya. Lancar dalam artian kalian upayakan bisa BAB rutin ya, BAB rutin setiap hari ya kan. Kalian bisa bantu dengan asupan makanan berserat ya kan, atau mungkin probiotik, atau kalian banyak minum air putih. Terus juga upayakan setelah makan jangan duduk diam atau tidak, atau bahkan apalagi sampai rebahan ya, jangan ya. Habis makan kalian gerak sedikit aja, kalian mungkin jalan ngambil minum, atau mungkin cuci piring ya, terserah ya. Pokoknya intinya habis makan jangan duduk, apalagi rebahan, kalian pakai gerak. Nanti gerakan kalian itu akan membantu gravitasi turunnya makanan, mendorong makanan yang lama sudah ada di organ pencernaan di usus kita, dia akan membantu untuk memperlancar pencernaan seperti itu ya. Terus kalian kalau upayakan makan makanan berseratnya itu makannya sebelum makan berat ya. Sebelum, ketika kalian mau makan nasi, kalian bisa makan dulu misalkan buah yang manis untuk memudahkan pencernaan, atau juga kalian bisa makan agar-agar ya, sedikit aja ya, intinya untuk membantu pencernaan itu ya kan. Boleh kalian bantu dengan probiotik yang beli di apotek ada, atau kalau kalian mau yang alami, kalian bisa manfaatkan dari tempe, kecap, pokoknya yang berbahan kedelai. Saya mau ngomong kedelai takut salah keledai. Bahan kedelai itu juga bagus ya. Apalagi kalau kalian bisa mendapatkan susu kedelai ya. Susu kedelai itu juga bagus, tapi upayakan minumnya dekat-dekat makan ya. Jadi nanti kalian tidak akan merasakan mual. Biasanya sih kalau susu kedelai itu beda dengan susu yang lain. Dia protein tinggi, tapi juga dia lebih aman ya dibanding susu yang berbasis binatang ya, misalnya susu sapi atau susu kambing. Jadi seperti itu ya, kalian harus pahami kenapa sih gasku banyak, kenapa sih asam lambungku banyak. Kalian harus mulai aware masalah itu. Terus kenapa ada sensasi, nggak usah terlalu dipikirin lagi gitu loh. Kalau ada sensasi berarti emang kalian sedang produksinya lagi tinggi, produksi gas lambungnya lagi tinggi. Udah sadari itu aja. Jadi yang perlu kalian lakukan ya gimana biar si asam lambung atau si gas lambung ini keluar gitu loh.
dan mereka cuman punya cara keluar itu hanya dua gitu. Kalau yang sudah terlanjur naik ke dada ya, ke dada ini cara mengeluarkannya ya hanya lewat sendawa gitu loh. Tapi kalau dia masih di dalam organ pencernaan, lambung, usus segala macam yang ditandai dengan perut begah, kembung seperti balon, itu cara mengeluarkannya hanya ada satu, buang angin ya. Juga buang air besar ya. Biasanya kan kalau buang air besar ya kotorannya keluar, gasnya juga keluar seperti itu ya. Jadi kalian kalau merasakan sensasi udah nggak usah lagi berpikir terlalu jauh. Keliengan, kanker otak, tumor otak, detak jantung berdebar, padahal sebenarnya detak lambung itu, detak lambungnya kenceng, menyenggol-nyenggol saraf-saraf yang ke jantung, akhirnya jantung ikutan terpacu ya, akhirnya terjadilah orkestra ya, bikin kalian panik sampai serangan panik. Oh itu gasku lagi banyak, ya udah katanya keluarkan aja. Wah kok aku sesek ya, sesek nafas ya, berarti kalian gasnya lagi banyak. Diurut-urut, minum dulu, diurut-urut, sendawa, sendawa, nanti makin plong. Begitu udah agak plong, kalian tarik nafas diafragma untuk menghasilkan oksigen yang banyak, yang untuk mengganti kalian yang kekurangan oksigen. Seperti itu ya. Kalau misalkan kembung atau ulu hati kenceng, ya udah kalian banyakin sendawa. Kalau yang kembung ya kalian berarti harus mulai perhatikan pencernaan. Kalau bisa BAB ya. Biasanya kalau udah BAB nanti agak lega. Apalagi kalau kalian bisa buang angin ya. Buang angin itu biasanya makin plong ya, makin plong. Terus ketika nanti gasnya sudah kalian keluarkan, maka sensasi juga akan semakin reda ya kan. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Pokoknya sensasi udah tangani aja. Sensasi banyak sekali sensasi itu juga sebagian juga sudah saya share kan. Ketika kalian keliengan, lakukan ini. Kalian misalkan begah ya seperti ini ya, kalian tinggal lakukan. Tonton lagi beberapa video Sobat NC yang bermanfaat untuk kalian ya. Nanti juga kalau masih ada pertanyaan boleh kalian tanyakan, nanti kalau pasti saya sempatkan sih untuk menjawab sih ya. Jadi selalu saya doakan untuk kesembuhan kalian. Semoga semakin hari kalian semakin mudah untuk berdamai dengan segala sensasi yang ada di badan. Semakin hari kalian mulai mudah untuk tersenyum, jarang mengeluh. Kalian semakin terbiasa untuk menjalani ya kan. Fokus ke jadwal harian. Kalian semakin memiliki sifat-sifat yang baik ya, sifat-sifat yang baik, nggak mudah baper, kalian mudah untuk bergaul, easy going, mulai berani keluar ya kan, mulai menikmati lagi hobi-hobi lama, mulai rajin olahraga, kalian mulai menemukan dunia kalian lagi. GERD akan mengikuti sembuh, oke? Dari sahabat kalian, tetap semangat dan salam bangkit luar biasa.